Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,56% ke angka 6.142. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham agro, BRIS, PTBA, dan Wika. Dan di video ini saya akan coba membahas beberapa saham pilihan dari JP Morgan untuk akhir tahun 2021. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life dan di post setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita coba baca dulu artikel berita ini. Dari judul, jika kita lihat, daftar saham pilihan JP Morgan jelang kuartal terakhir 2021. Pilih yang mana? Jadi JP Morgan memberikan beberapa saham-saham rekomendasi. Semoga teman-teman mempunyai saham-saham ini. Jadi akan coba saya baca secara sekilas. Saham pilihan JP Morgan jika kita lihat di sektor keuangan itu BBRI dan BBNI. Jadi untuk BBRI dikatakan bahwa beberapa katalis yang mewarnai pergerakan saham perbankan BBRI itu 6-9 bulan ke depan itu salah satunya dampak positif dari pembentukan holding ultramikro. Jadi memang setelah pembentukan holding mikro ini menurut saya juga BBRI masih berpotensi untuk bergerak naik. Dan jika kita lihat target dari mereka itu 5.200. Dan untuk BBNI targetnya itu di harga 6.800. Dan untuk sektor konsumsi sekunder JP Morgan pilihannya adalah ASII dan MAPI. Dan untuk sektor properti jika kita lihat Pewon dan SMGR. Dan terakhir JP Morgan juga menjagokan saham MTEK dan Antam. Bisa kita baca lagi untuk Pewon targetnya di harga 660, sedangkan SMGR di harga 12.000. Untuk Antam targetnya di harga 3.200 sedangkan EMTK di harga 3.400. Jadi sekarang kita akan coba lihat secara grafik. Ini cuma rekomendasi dari mereka dengan target untuk yang lebih lama. Jadi untuk investasi. Jadi bukan target jangka pendek, Antam langsung ke 3.200, EMTK langsung ke 3.400. Ini saya lihat target mereka untuk tahun depan. Sekarang kita coba lihat dulu pergerakan saham-saham ini secara grafik. Yang kita lihat sekarang adalah BBRI. BBRI hari ini naik 4% lebih ke harga 3.770. Dan jika kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat BBRI berada tepat di garis EMA 50. Sebelumnya, BBRI sempat turun mengetes harga 3.500. Jadi setiap kali mendekati harga 3.500, BBRI masih bisa bertahan dan mulai bergerak naik hari ini. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini disertai adanya akumulasi dengan jumlah besar. Bisa teman-teman lihat BK ini adalah JP Morgan. Jadi selain dia merekomendasikan untuk saham-saham pilihan ini, dia sendiri ternyata memang mengakumulasi saham ini. Dan akumulasi asing hari ini jika kita lihat paling besar jika kita bandingkan atau jika kita lihat dari bulan 7 sampai sekarang. Jadi dari awal bulan 7, jika kita lihat akumulasi asing, tidak ada yang sebesar hari ini. Dan 2 hari terakhir, asing mulai masuk kembali membeli saham BBRI. Jadi karena masuknya asing dengan jumlah besar, BBRI masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di atas garis EMA 50 itu di harga 3.800. Apabila harga 3.800 berhasil di break juga, baru target berikutnya di harga garis EMA 50, yaitu di sekitar harga 3.890. Jadi memang masih ada beberapa resisten yang harus ditembus BBRI untuk bergerak uptrend kembali. Jadi ingat, walaupun ada akumulasi besar, selama masih gagal break dari garis EMA 150, BBRI masih ada potensi untuk balik kembali ke garis EMA 50. Jadi teman-teman jangan terlalu euforia karena asing masuk dengan jumlah besar, tapi secara teknikal
masih ada beberapa resisten yang harus ditembus BBRI. Tapi apabila kita lihat dalam 1 minggu ke depan BBRI berhasil break resisten dengan akumulasi besar, maka potensi BBRI untuk mencapai angka 4.000 akan lebih besar. Sekarang kita coba lihat BBNI. BBNI jika kita lihat hari ini masih ditutup turun 0,49% ke harga 5.125. Dan saat ini juga BBNI secara tren masih kurang bagus karena masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Dan jika kita lihat dari bulan Agustus berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break. Saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 5.350. Dan saat ini pun BBNI sudah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 5.225. Sedangkan untuk support jika kita lihat berada di harga 5.000. 2 hari yang lalu BBNI sempat turun mendekati harga 5.000 ini, tapi masih ditarik ke atas kembali. Jadi saat ini BBNI masih berada di antara resisten di EMA 50 dan support di harga 5.000. Dan secara tren saat ini masih bergerak downtrend untuk jangka pendek. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan hari ini pun masih disertai distribusi. Dan asing bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini juga masih keluar dari saham BBNI. Jadi untuk saham BBNI pun memang kita harus lihat pergerakan asing. Apabila asing masih keluar, BBNI juga masih akan kesulitan untuk bergerak naik. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar support psikologisnya di harga 5.000. Apabila mendekati harga 5.000 BBNI masih bisa bertahan, teman-teman bisa entry. Tapi masih ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, BBNI trennya masih belum bagus. Jadi memang masih ada potensi untuk turun dan masih ada kemungkinan untuk turun di bawah harga 5.000 ini. Jadi apabila teman-teman beli harus sangat disiplin karena secara tren ini belum bagus. Nah sekarang kita lihat ICE. ICE hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 5.150. Jadi sebelumnya saham ICE bergerak rebound dari support di harga 4.700, terus bergerak naik melewati garis EMA 50, berusaha untuk break dari garis EMA 150 gagal, turun mendekati garis EMA 50 berhasil rebound, dan satu berhasil break. Tapi bisa kita lihat saat mendekati harga 5.600, ICE gagal break dan saat ini pergerakannya mulai berbalik arah. Jadi memang ini belum terkonfirmasi turun di bawah support EMA 50 dan 150, tapi teman-teman sudah harus hati-hati. Karena penurunan hari ini candlenya lumayan solid. Jadi ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka ICE trennya akan berubah downtrend kembali. Dengan potensi untuk lanjut turun ke support psikologisnya di harga 5.000. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari ini disertai distribusi. Dan asing hari ini melakukan distribusi. Dan tanggal 21 kemarin juga sudah mulai keluar. Jadi sebelumnya jika kita lihat pada saat ICE terus bergerak naik, asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan 1 minggu ini terlihat asing sudah mulai keluar dari saham ICE. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai saham ini sudah harus hati-hati. Karena saat ini asing sudah mulai melakukan take profit pada saham ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah maupun harga atas, harus hati-hati apabila terkonfirmasi garis EMA 50 dan 150 terlewati, ICE akan mulai bergerak downtrend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini wait and see dulu. Apabila masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, teman-teman bisa entry dengan target jangka pendek di harga 5.400. Dan apabila terkonfirmasi break, sebaiknya teman-teman tunggu di support psikologisnya di harga 5.000 untuk entry-nya. Dan entry apabila memang masih bisa rebound dari support ini. Apabila support ini juga gagal bertahan, sebaiknya jangan entry. Apalagi teman-teman lihat asing terus keluar dari saham ini. Dan sekarang kita lihat MAPI. MAPI hari ini masih lanjut naik 0,63% ke harga 795.
Dan jika kita lihat, MAPI juga saat ini masih bergerak uptrend. Sebelumnya sempat downtrend, bisa teman-teman lihat, menyentuh harga 620, berhasil rebound, gagal break, turun kembali, mengetes harga 620, berhasil rebound, turun kembali mengetes sehingga terbentuk triple bottom. Setelah terbentuk triple bottom, MAPI langsung rebound dan terus bergerak naik. Dan saat ini MAPI sudah dekat dengan resisten di harga 800. Dan teman-teman bisa lihat harga 800 lumayan kuat untuk saham MAPI. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham MAPI di bawah harga 700, sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila memang tujuannya trading jangka pendek saat terlihat MAPI gagal naik dari harga 800. Tapi apabila memang tujuannya trading jangka menengah dan pingin hold terus, saat ini masih oke karena secara trend dia masih uptrend. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan asing satu minggu terakhir ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan BK bisa kita lihat hari ini juga masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya saat ini harga MAPI sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman sebelumnya ikutin video analisa saya tentang saham ini, saya waktu itu menyarankan untuk tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat di bulan September ini saja MAPI sempat beberapa kali turun mengetes support ini dan masih bisa berhasil rebound. Apabila teman-teman mau buy on breakout saat break dari harga 800, sebenarnya masih bisa, tapi teman-teman harus lebih disiplin karena harga teman-teman beli sudah lumayan tinggi. Sekarang kita lihat P1. P1 hari ini turun 0,41% ke harga 480. Dan bisa kita lihat dalam satu minggu ini P1 masih belum berhasil break dari harga 480. Setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 480, P1 selalu gagal dan sempat turun mengetes support di EMA 150. Tapi bisa kita lihat setelah turun mengetes support di EMA 150, P1 masih bisa berhasil rebound kembali. Dan secara tren jika kita lihat, P1 saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham di harga atas maupun harga bawah, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya P1 masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada perdagangan hari ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham P1. Jadi P1 masih layak untuk teman-teman amati pergerakannya karena saya lihat masih ada potensi untuk break dari harga 480 dan naik mengetes resisten kuatnya di harga 500 atau resisten psikologisnya. Jadi apabila teman-teman pingin take profit jangka pendek dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 450 ke bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 500. Sekarang kita lihat Antam. Antam secara tren saat ini masih bergerak sideways. Dan hari ini turun kembali mengetes support di EMA 150. Jadi hari ini Antam turun 2% lebih ke harga 2.290. Dan jika kita lihat beberapa kali garis EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Sedangkan untuk resisten bisa teman-teman lihat masih di range harga yang saya kasih zona ini di harga 2.400 sampai 2.500. Selama masih gagal naik di atas zona ini, Antam masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi apabila ternyata dalam satu minggu ke depan Antam gagal bertahan di atas garis EMA 150, Antam akan mulai bergerak downtrend. Jadi hati-hati untuk saham Antam ini karena memang saat ini jika kita lihat data broker summary pun hari ini Antam masih ada distribusi dengan jumlah besar. Dan asing 4 hari terakhir ini jika kita lihat masih keluar dari saham ini. Dan jika kita lihat dari tanggal 14 sampai tanggal 23 ini masih distribusi besar. Jadi apabila teman-teman mau entry membeli saham Antam, masih bisa pantau saham ini karena
beberapa kali sempat rebound dari garis EMA 150, jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek apabila dalam 1 minggu ke depan Antam berhasil rebound dari garis EMA 150 dengan target take profit di sekitar harga 2400 sampai 2500. Karena ingat, selama masih gagal menembus zona ini, Antam masih sulit untuk bergerak uptrend kembali. Oke, terakhir saya akan bahas sekilas EMTK, karena di video kemarin saya baru membahas saham ini. Hari ini jika kita lihat, EMTK masih bergerak sideways, dengan tren jangka menengah masih downtrend. Teman-teman bisa lihat, EMTK masih kesulitan untuk naik di atas harga 2000, dengan support saat ini di harga 1900. Untuk saat ini saya lihat, EMTK masih kurang menarik untuk dibeli selama masih gagal naik di atas harga 2000. Karena saat ini masih banyak resisten, pertama di harga 2000, kedua di garis EMA 150 saat ini di harga 2125, dan masih ada garis EMA 50 saat ini di harga 2170. Jadi apabila teman-teman masih mau swing trade pada kondisi sekarang, bisa beli di harga 1900, take profit di harga 2000, tapi resiko akan lebih besar. Karena secara tren saat ini MTK trennya masih menurun. Dan jika kita lihat, beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 2000 masih gagal. Tapi apabila berhasil break di harga 2000, maka ini akan berubah kembali menjadi support yang kuat untuk saham EMTK. Dan saat ini apabila teman-teman mau entry, saran saya untuk lebih amannya adalah tunggu EMTK naik dulu di atas harga 2000, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih aman. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.